Berlatar di sebuah rumah tepat pada tanggal 13 Juni dan kisah akan berfokus dengan memperlihatkan dua pria, ada si Kevin dan ada si Galang. Ini mereka berdua, di mana si Galang sendiri hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan selain itu, Galang juga sering melihat hal-hal yang aneh seperti melihat makhluk halus, yang hal tersebut akan terjadi jika Galang sedang berulang tahun. Ya, makasih. Mandi? Lah, belum mandi? Udah. Kembali ke seorang perempuan bernama Sarah. Ini parasnya, Sarah sendiri adalah teman dari si Galang dan si Kevin, di mana mereka bertiga ternyata sudah merencanakan untuk pergi camping di sebuah hutan, sekaligus memberikan kejutan dan hadiah untuk si Galang yang hari ini adalah hari ulang tahunnya. Makanya lu pacaran dong biar ngerti. Sama siapa? Biar paham. Sebelum pergi, tidak sempat juga Galang pun berpamitan kepada bapaknya, yang hal tersebut sebenarnya si bapak tidak mau mengizinkan Galang pergi camping. Apalagi Galang di sini sudah sering kali melihat kejadian-kejadian aneh, bahkan di waktu kecil Galang juga sering kali mengalaminya. Tetapi yang karena hari ini adalah hari bertambahnya usia, Galang pun terus memaksa bapaknya, yang mau tidak mau si bapak pun harus menyetujuinya. Iya, Pak. Ngecek aja. 10 menit setelah berpamitan kepada bapaknya, alih-alih Kevin dan Galang pun kedatangan salah satu perempuan yang sebelumnya Sarah sendiri mengundang untuk ikut serta dalam camping tersebut, di mana perempuan ini bernama Putri. Ini parasnya tidak lain tidak bukan, ternyata alasan Putri mengikuti camping ini hanya untuk berdekatan atau mencari perhatian kepada si Galang seorang diri. Surprise. Di tengah perjalanan, mereka berempat pun mampir di sebuah minimarket untuk membeli beberapa perbekalan agar di hutan nanti mereka semua tidak kelaparan. Namun kejadian aneh pun muncul ketika Galang sedang memilih makanan yang harus ia beli. Dari situlah ia pun melihat Sarah tiba-tiba terdiam dan batuk mengeluarkan darah dari mulutnya. Tetapi dan ya, Galang pun tidak habis pikir. Bahkan Galang sampai-sampai pelanga-pelongo saat melihat Sarah barusan muntah darah, di mana kejadian tersebut ternyata bukan kenyataan, melainkan cuman penglihatan si Galang seperti yang saya bilang pas di awal film tadi. Entah ini semua pertandanya apa dan entah apa maksudnya. Yang pastinya Galang pun cepat memeluk Sarah lalu keluar di minimarket tersebut. AC-nya nggak nyampe belakang. Panas banget. Ketika masuk di mobil, Putri pun alih-alih menyuruh Galang jangan dulu pergi, karena Putri ada satu teman cowok yang ia ajak untuk ikut serta dalam camping ini. Dia bernama Abi. Ini orangnya, di mana si Galang, Sarah dan Kevin pun agak sedikit risih dengan si Putri yang mengundang orang lain tanpa sepengetahuan mereka bertiga. Kolaknya. Gue sering ketemu anak musik, tapi lo gak pernah ada. Kenapa? Di tengah perjalanan terlihat si Kevin pun diejek oleh si Abi, yang dari sinilah mereka bertiga pun mulai semakin risih dengan si Abi yang terlalu banyak bicara. Belum lagi Galang di sini melihat seorang kakek tepat di bagasi mobilnya, tetapi Lang. dan ya, Galang pun seketika menabrak seekor burung, yang hal tersebut ternyata hanya penglihatan atau cuman perasaan si Galang saja. Padahal barusan Galang benar-benar melihatnya. Tetapi ketika mereka terus melanjutkan perjalanan itu, tiba-tiba Kevin pun mabuk pengen muntah, yang mau tidak mau mereka harus berhenti sebentar. Kita bisa stop nggak sih, Lang, please? Vin. Anjing. Naik mobil.
1 menit setelah berhenti, Galang pun melihat anak kecil berdiri tepat di belakang mobilnya. Bahkan Galang juga mendengarkan jeritan kakek di sekitar hutan tersebut, di mana si Galang yang sudah terbiasa mengalami kejadian ini pun berusaha untuk tetap tenang dan memberanikan dirinya. Hey, Ada apa? Dan setelah Kevin sudah kembali pulih, mereka pun terus melanjutkan perjalanan tersebut. Tetapi di tengah perjalanan, mereka berlima pun melihat si kakek sedang membonceng cucunya dengan sepeda bekas, di mana si Abi sendiri menyuruh Galang agar lambung saja. Namun Galang sendiri tidak berani karena ia sempat mendengarkan mitos yang mengatakan bahwa kalau melambung seseorang di hutan itu takutnya ada bencana dan orang tersebut bukan manusia. Kita nggak boleh nyali berapa jalan di hutan. Mendengar perkataan si Abi yang terus saja memaksa Galang untuk melambung si kakek itu, bahkan Abi juga menjelaskan tentang mitos yang baru saja Galang sampaikan, bahwa jangan percaya sama hal yang kayak begituan. Tetapi ketika Galang melambung si kakek barusan dan Wajar lu caper. Kurang berat. ya, terjadilah sedikit pertengkaran antara Abi dengan si Kevin, di mana si Kevin pun alih-alih mengatakan kepada Abi tentang dirinya hanya cuman anak pungutan. Tidak hanya sampai di situ, Kevin juga mengatakan Abi ini adalah pria pengecut, pria tidak berguna. Justru mendengar ucapan Kevin itulah Abi pun seketika tidak terima, sehingga dari situlah ia pun mencekik leher si Kevin dan ya, mereka semua pun mengalami kecelakaan yang cukup parah, di mana dari kecelakaan itu hanya Galang yang ada di mobil. Entah yang lain pada perginya kemana. Galang yang panik pun sempat masuk dalam hutan untuk mencari keberadaan semua temannya. Tetapi oh my god, betapa kagetnya Galang saat melihat Kevin dikejar oleh si kakek tadi. Tidak hanya dikejar saja, kakek itu juga melempar parang dan menancap tepat di bagian jantung si Kevin, sehingga Galang yang melihatnya pun berusaha untuk melarikan diri di tempat tersebut. Entah apa yang sedang terjadi, Galang pun pergi di sebuah sungai untuk membersihkan semua tubuhnya yang dipenuhi darah. Namun di tengah Galang membersihkan tubuhnya, di saat itulah Galang pun tiba-tiba melihat Putri menangis meneteskan air mata. Setelah pulang dari sungai dan ingin mencari keberadaan Sarah, Putri justru merayu dan menggoda si Galang. Bahkan Putri juga mengajak Galang untuk melakukan hubungan badan seperti apa yang dilakukan oleh manusia konvensional pada umumnya, di mana godaan tersebut ternyata mampu dan mempan membuat iman Galang runtuh seketika. Momen ini Di tengah syahwat tidak dapat terkendalikan, akhirnya Galang pun cepat sadar dan menolak apa yang Putri lakukan kepadanya. Alhasil, si Galang pun menanyakan di mana keberadaan Sarah sekarang, di mana si Putri pun menjawab bahwa Sarah sendiri sudah dibunuh oleh dirinya. Entah apa penyebab sampai-sampai Putri setega itu kepada Sarah, tetapi dan ya, Putri pun tiba-tiba kepalanya putus tepat di saat si Galang memaksa menanyakan di mana si Sarah sekarang. Melihat kejadian itu, justru membuat Galang pun pelanga-pelongo dan cepat melarikan diri di tempat tersebut. Sini lo, hah? Di tengah pelarian itulah Galang pun tidak sengaja melihat Sarah tepat di saat si Abi ingin memperkosanya. Namun untung saja Galang datang di waktu yang tepat dan cepat menghajar si Abi, sehingga dari situlah terjadilah adu mekanik antara Galang dan si Abi sendiri. Ketika Abi sudah berhasil dibunuh, Galang pun cepat membawa Sarah keluar dari sungai itu. Penuh dengan kesedihan dan air mata, Galang pun terus terang kepada Sarah tentang Kevin yang sudah modar putus nyawa. Mendengar ungkapan dari si Galang itulah, Sarah justru merobek tangannya pakai kaca botol sebagai penyesalan untuk apa yang sudah terjadi ini.
Kevin mana? Saat sudah mengetahui bahwa Sarah tidak bisa diselamatkan lagi, Galang pun membawa Sarah pulang. Yang ketika di tengah perjalanan, Galang justru melihat si bocil tadi yang mencoba memberikan kode bahwa di belakangnya ada si kakek yang ingin membunuhnya. Tetapi kembali ke ayah si Galang, tepat di saat beliau sedang menyaksikan kembali momen di mana Galang ulang tahunnya dirayakan oleh ibunya di waktu kecil. Wajar jika sang bapak sedih melihat momen-momen tersebut, tetapi ya, bapak si Galang pun melihat si bocil ada di video itu yang entah itu adalah anak siapa. Sehingga dari penasaran itulah alih-alih si bapak Galang pun menelpon Galang, di mana si Galang yang baru terbangun pun mencoba menghampiri di mana HP-nya berdering. Saat Galang menghampiri di mana HP-nya berdering itulah kita semua pun akan dibuat terkejut saat mengetahui bahwa kejadian dan momen Galang menolong si Putri, menolong si Sarah, melihat si Kevin dikejar oleh si kakek tadi, itu bukan kenyataan, melainkan hanya sebuah ilusi atau semacam penglihatan, lebih tepatnya ke sebuah mimpi lah. Yang ternyata Galang di sini sudah meninggal dunia tepat di saat ia mengalami kecelakaan tadi, di mana dari salah satu mereka hanya Galang yang lukanya terlalu parah dan bahkan sampai meninggal dunia. Mau bicara? Kita pun akan kembali ke adegan pertama di mana terlihat si bocil tadi yang sedang mengejar kelincihnya, dan pada saat itulah kita akan melihat Galang dan bapaknya yang melewati jalan tersebut untuk pergi di sebuah hutan dan camping di sana. Kenapa? Seatbeltnya nggak bisa dipasang. Namun betapa terkejutnya bapak si Galang dan betapa merasa bersalahnya dia ketika tidak sengaja menabrak si bocil itu. Namun dari kecelakaan itu entah kenapa bapak si Galang di sini tidak mau bertanggung jawab seperti mencari keluarganya dan menguburkan saja bocil di tempat itu. Yang tidak lama kemudian datanglah si kakek sambil menangis meneteskan air mata saat melihat cucu satu-satunya tewas dipenuhi darah di tempat tersebut. Sehingga dari sini saja kita sudah tahu dan sadar jika alasan si kakek ini meneror bahkan sampai membunuh mereka semua. Ya, meskipun diilusi atau di penglihatan si Galang, tentu si kakek ini sudah menetapkan balas dendamnya atas kematian cucu satu-satunya. Di kantor polisi terlihat si Kevin dan Sarah pun sedang memperdebatkan tentang kenapa kecelakaan ini bisa terjadi. Pasti kalian akan bertanya-tanya kenapa si Kevin bisa masuk penjara dan diborgol oleh polisi tangannya. Tidak lain tidak bukan kalau Kevin di sini ternyata ada masalah pribadi dengan si Galang seorang diri. Yang hal tersebut Kevin pun menyuruh Sarah agar mengambil kado yang ia titipkan kepada bapak si Galang untuk si Galang seorang diri, supaya Sarah tahu apa yang Kevin sembunyikan sekarang. Sesampainya di sana, bapak si Galang pun memberikan kado yang dikirim oleh si Kevin untuk si Galang, di mana si Sarah pun cepat membukanya dengan sambil menangis meneteskan air mata. Rasa ini bersemi kata. Ketika Sarah membukanya itulah Sarah pun dibuat tidak menyangka, bahkan dibuat pelangap-pelongo saat melihat sedikit tulisan Kevin yang mengatakan bahwa ia sangat iri kepada Galang yang banyak disukai oleh wanita, yang padahal wanita itu juga Kevin mencintainya, di mana salah satu perempuan tersebut adalah Sarah sendiri. Tidak sampai di situ juga, kalian akan mengetahui jika yang membuat kecelakaan tadi terjadi ternyata adalah ulah si Kevin sendiri, yang dengan sengaja ia mencabut kabel rem sebelum pergi di hutan ini. Dan bahkan pas Kevin mabuk di mobil tadi itu ternyata bukan mabuk beneran, melainkan tidak tahan dengan rasa cemburu saat melihat Sarah dan Galang berdekatan berdua bersama. Dan setelah itu guys, film pun sudah berakhir. Ya, sebenarnya saya mengira bahwa si Kevin ini adalah teman baik si Galang guys. Tapi ternyata Kevin malah membencinya akibat iri, bahkan
Kevin juga sudah lama menunggu momen di mana Galang harus tewas di tangannya guys. Ya begitulah sifat manusia yang terkadang bisa berubah kapan saja, baik itu dalam soal percintaan, pertemanan, dan bahkan di dalam soal persaudaraan. Itu oke, mungkin aja yang saya bisa sampaikan hari ini. Semoga kalian terhibur, dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu, like, komen, dan share videonya. Oke guys, dan saya Ojus Repet mau cabut dulu. Bye-bye.